Kejahatan itu, copet adalah kejahatan yang rendah hati dan tidak sombong. Dibandingkan Ya, itu adalah sebuah alternatif pilihan yang paling ideal untuk kita. copet adalah Kejahatan yang rendah hati dan tidak sombong. Kenapa saya begitu bilang? Karena copet itu dilakukan, pekerjaannya dilakukan secara diam-diam. Ketika tangan kanan kita mencopet, tangan kiri kita tidak boleh tahu. Tidak ingin dapat pujian dari siapapun. Seperti ini kembali ke Kang jadi maka pasti itu ada gangguan. Anda katanya udah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Garut, berjumpa kembali di program Gua Garut. Malam ini berada di kediamannya Raja Bolu, Mamang E, yang sudah menyuguhkan bakso sehat. Kebetulan saya didampingi oleh Raja Copet. Tadi Raja Bolu, sekarang Raja Copet. Beliau artis di preman pensiun. Beliau juga membeli rumah di Garut. Jadi di kemudian hari tidak perlu kaget kalau ada wakil Bupati Garut dari preman pensiun. Saya tidak menyebut beliau bupati karena digadang-gadang beliau akan menjadi wali kota Cimahi. Siapa dia? Siapa dia? Nah, saya kenalnya di televisi, jadi tidak mengenal nama pribadinya. Beliau disebut Kang Sep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah itu rada grogi, pemisahan artis mah gitu ya. Artis sambil mencopet. Pak deh. Saya nonton Sidul, anak sekolah, anak Betawi ya. Anak sekolah. Rata-rata kendati campur ada almarhum Basuki, tapi logatnya Betawi. Tiba-tiba ada preman pensiun yang seluruh pemain logatnya Sunda. Iya. Kita pengen tahu ini konsep preman pensiun itu seperti apa sih? Ya. Selamat berjumpa dengan saya. Saya tidak mau disebut copet ya, karena saya dengan keadaan seperti ini saya tidak mau disebut copet karena saya pengennya disebutnya bos copet. Jadi kalau ada yang bilang ini copet ya, bukan, saya bukan copet, saya bos copet. Karena ada perbedaan antara copet dengan bos copet. Kalau copet itu anak buah saya, berarti saya turun ke pangkatnya. Kalau bos copet itu jenderalnya gitu. Prajurit sama jenderal beda, walaupun sama-sama tentara gitu. Ini sebetulnya preman pensiun itu unik ya. Jadi syutingnya di Bandung, ya, pemainnya juga kebanyakan kita memang mayoritasnya harus orang Bandung karena untuk mobilitas syuting tidak memakan waktu lama karena pemain-pemain itu harus diplot, semuanya harus menyesuaikan dengan naskah yang dibuat supaya tidak ada jeda syuting. Kalau terlalu jauh rumahnya kan perlu kos, perlu apa. Kalau misalkan orang Bandung yang suatu saat bisa dipanggil kapan saja datang, makanya diprioritaskan adalah orang-orang yang berpotensi di bidang acting, khususnya yang ada di kota Bandung gitu ya. Alhamdulillah saya waktu itu ikut casting, terpilih menjadi salah satu pemeran ya. Ternyata di sini peran saya adalah seorang copet waktu itu. Sampai masih anak buahnya bos Junaidi waktu itu ya. Ya, saya juga casting sama teman-teman. Ternyata dari emang ratusan ribuan orang yang berminat itu, alhamdulillah ya. Mungkin Casting di Bandung ya? Di casting di Bandung itu mungkin beberapa tahap casting ya, karena untuk episode ini perlu sekian orang, nanti episode selanjutnya ada peran-peran baru di casting lagi. Dulu mah belum, sebelum PPKM masih offline ya, jadi casting itu masih di lapangan, di hotel, di mana. Nah setelah PP kesini ada COVID dan sebagainya, tidak boleh ada kerumunan, barulah di situ mulai casting online.
Nah, jadi konsepnya adalah, kalau konsep mungkin yang lebih tahu adalah yang kreatornya atau sutradaranya ya Pak Aris Nugraha, yang juga pituin orang Garut Ya, orang Garut ya. Pawitan ya, Balandungan. Cuman kita yang saya tahu adalah menurut saya pribadi bahwa Preman Pensiun adalah potret kehidupan sehari-hari, khususnya di kota besar. Jadi itu kehidupan masyarakat di jalanan lah ya, di jalanan, dan dikupas secara ringan dan dibumbui dengan komedi. Walaupun itu judulnya Preman Pensiun, pasti preman identik dengan berantem, jalanan, perebutan kekuasaan dan sebagainya. Ternyata di luar dugaan saya, ternyata Preman Pensiun itu komedi. Jadi serius tapi santai gitu lah. Nah, dengan tokoh-tokohnya yang natural seperti itu, jadi Preman Pensiun punya konsep si pemain itu tidak dibebani dengan harus memerankan seperti apa yang diinginkan sutradara, tapi sutradara bisa menilai, oh ini mah pintar ngomong ya, udah agak panjang naskahnya, ini mah ngomongnya agak susah, jarang ngomong ya, udah sedikit-sedikit dulu gitu kan. Jadi bertahap. Nah, jadi di situ di Preman Pensiun memang setelah Tukang Bubur itu waktu itu udah ribuan episode, pada jenuh Tukang Bubur naik haji, keluarlah Preman Pensiun, akhirnya bisa diterima oleh masyarakat Bandung, Jawa Barat. Ternyata juga di luar Jawa Barat ya, yang notabene yang mungkin logat berbeda. Betul. Nah, itulah saking apiknya satu konsep. Sebenarnya Preman Pensiun itu lahir setelah Bubur naik. Iya, Bubur itu waktu itu masih ada. haji. Saya masih nonton Tukang Bubur naik haji, saya masih nonton. Kalau sutradaranya pernah melahirkan Bajai Iya, betul, Pak Aris Nugraha ini pernah juga Bajai Bajuri, Office Boy. Udah ada mungkin 30 judul sinetron. Kampiun ya. Betul, Kampiun. Jadi kalau untuk di layar kaca sinetron berbasis komedi itu adalah Pak Aris salah satunya. Nah, kalau di Preman Pensiun ya kita akui lah sebagai penikmat televisi rata-rata pemula ya, artis-artis. Jadi Pak Aris itu punya konsep bahwa film ini tidak harus diisi dengan artis-artis yang sudah terkenal, tapi dengan kepercayaan diri, dengan sebuah skenario yang apik dan unik, dengan hanya sekedar 1, 2, atau 3 orang senior di bidang film, misalkan yang sudah senior, itu dengan dibantu dengan talent-talent yang baru-baru, yang masih hijau di dunia peraktingan, di dunia persinetronan, tapi istilahnya bisa menjadi salah satu film yang bisa kompak ya dalam membuat satu hidangan per episode itu bisa saling membantu. Dan saya juga waktu itu ya karena masih hijau ya, tapi dengan kesabaran astradanya, sutradaranya, orang yang di lapangannya mendidik, membina saya supaya saya punya karakter. Mereka lebih sabar mendidik saya, ibaratnya itu mendidik seekor lumba-lumba untuk bisa loncat gitu kan, untuk bisa menari-nari di depan penonton itu. Tapi bukan asli copet ya? Nah ini pertanyaannya nih, kalau saya asli copet, ya mungkin copet itu bukan identik dengan comot dompet ya kan. Saya tahu itu bahwa copet juga kan bisa copet ilmu, copet salam gitu kan. Orang lain bilang salam ke orang lain, yang jawab kita itu kan copet mencuri salam. Tapi saya juga copet, tapi mencopet hati sutradara mungkin ya. Luar biasa. Sehingga dengan dialog saya, sutradara ya udah ini aja. Nah, udah kecopet tuh artinya udah pakai ini aja nih, jangan yang lain tuh. Berarti kan ibaratnya saya sudah mencopet hati sutradara, dan akhirnya saya harus jadi copet untuk sampai terakhir. Tayang berapa episode itu? Seasonnya ada 5. Ada 5. Tambah spin-off-nya ABC, Awas Banyak Copet, itu di 50 episode mungkin. Itu ditambah FTP, sudah banyak FTP juga Preman Pensiun untuk FTP-nya, layar lebarnya 1 kali, sehingga untuk sinetronnya 5 season, terakhir di PP5. Terakhir di PP5 ya. Nih, Bos Copet, kita tidak membeda-bedakan ya kawan-kawan yang lain ya, tetapi kalau lihat Bos Copet, dialognya agak lumayan panjang. Kemudian cara berperan itu beda sekali gitu. Apakah memang diatur oleh sutradara atau? Nah, itu kan butuh proses. Tadi kata saya bilang bahwa saya yang awalnya hijau, pemula di bidang sinetron, perfilman yang tadinya hanya sekedar lewat saja 1 kalimat 2 kalimat, sekarang saya harus memerankan setiap hari untuk menjadi seorang sayap gitu ya. Nah, jadi kita itu ibaratnya sebuah patung yang dibentuk.
Jadi mereka membentuk karakter seorang saya itu begini. Jadi kalau saya masih ada karakter icuknya, karakter saya pribadinya, itu nanti akan digeser pelan-pelan oleh sutradara. Jangan begitu, harusnya begini, harusnya begini. Diingatkan terus tiap hari. Oh, maunya itu seperti ini karakter saya. Itu baru ketemu nanti di beberapa episode. Saya harus jadi saya itu seperti ini. Ya, karena kan saya dari anak buah yang harus nurut dengan anak buah, kepolosan saya waktu jadi anak buah, dan makin kesini saya diberi tantangan untuk sekarang bukan anak buah lagi, kamu sudah punya anak buah, sehingga yang tadinya kamu tidak berwibawa, sekarang kamu harus pura-pura berwibawa di depan anak buah. Jadi beda kan? Yang tadinya sama Ubed sama Junedi, ya biasalah kayak ke teman gitulah, kita gini. Sekarang nggak bisa begitu. Saya gengsi. Kalau saya tidak bisa nyopet, saya harus bisa mempertahankan diri bahwa saya ini adalah seniornya, saya ini bosnya. Jangan sampai anak buah itu kelihatan kalau saya itu bodoh. Bosnya, tapi kalau di sinetron masih nyopet juga? Iya, masih untuk mencontohkan. Mahasiswa yang sudah saya rekrut sejak zaman PP2 ya waktu itu, sudah saya langsung contoh dan praktekkan dengan anak buah saya sendiri. Gitu. Jadi saya tidak hanya memberikan teori, tapi juga langsung praktek. Karena kan setiap rekrutan itu dengan 3 syarat tadi, kalau dia nanya kerja apa, biro jasa pemindahan uang, mungkin banker atau apa bank, atau mungkin yang marketing bank, sales bank yang biro jasa pemindahan uang kan, uang simpan pinjam uang atau pinjol dan sebagainya, bukan. Sulit dijelaskan tapi mudah untuk dipraktekkan. Kan nih di sinetron Kang, saya banyak menikmati kalimat-kalimat yang keluar ya. Ya. Apa saya menggunakan apa ya, kalimat Kang ini sentimental kalau. Pertama terkait copet itu lebih beradab, entah apa bahasa Kang apa, tolong jelaskan. Yang kedua, calon copet itu ada syarat, 3 syarat sama. Jelaskan silakan. Ya, sejak saya menggeluti copet dari awal pertama PP 1 sampai sekarang, nah saya mulai mengeluarkan kata-kata yang sentimental itu ya mulai dari PP2 setelah saya punya anak buah. Saya ingin menunjukkan kepada teman saya yang sudah insaf waktu itu, Ubed ya, bahwa dengan seperti ini saya bisa lebih sukses jadi copet daripada dagang cilok seperti itu kan. Makanya saya kadang-kadang suka membuli ya si Ubed yang dagang cilok, yang apa sih dagang cilok, kadang-kadang kalau dagang itu kan harus punya modal dan untungnya nggak seberapa. Kamu misalkan sehari dapat 100.000, kalau saya 100.000 cuma 1 kali nyopet, nggak sampai 5 menit. Nah itu jadi terus aja saya selalu mendoktrin orang-orang yang ingin terjerumus ke dalam jurang kebaikan gitu ya. Jadi Ubed itu dan Junedi yang sudah insaf, siapapun itu, mereka sudah terjerumus ke dalam jurang kebaikan. Jadi menurut saya kebaikan itu adalah sebuah jurang yang tidak boleh saya terjuni. Nah dari situlah saya ternyata menggeluti copet secara konsekuen dan juga secara terus ya masif, karena sekarang saya menjadi sebuah orang dosen, saya harus bisa memberikan pengalaman-pengalaman saya waktu dulu untuk anak buah saya, untuk meyakinkan, karena saya itu selalu mengajak, karena saya nggak mau sendiri. Karena gini, menurut data statistik kan ya, kalau saya lihat itu di kota Bandung itu ada 2,5 juta penduduk kota Bandung yang potensial untuk dicopet. Jadi itu adalah peluang kerja bagi mereka, di mana 2.500 orang ini pasti mereka punya dompet semua. Ini adalah peluang bisnis. Bagi saya itu adalah sebuah peluang bisnis yang harus kita ajak mereka untuk bisa minimal 10% dari 2.500.000 adalah 250.000. Itulah dompet-dompet yang harus kita kumpulkan. Sehingga kalau saya sendiri dengan menangani 2.500 orang penduduk kota Bandung, saya tidak akan tercover dengan saya sendiri. Makanya saya harus selalu ikut terjun ke lapangan untuk mencari orang-orang dengan 3 syarat latar belakang. Yang pertama adalah harus miskin. Yang kedua adalah pengangguran. Dan ketiga adalah lemah iman. Kenapa saya harus orang-orang yang miskin? Ini saya tidak ingin seorang copet itu dengan latar belakang pendidikan, tapi dengan latar belakang masalah. Jadi orang-orang yang punya masalah gabunglah di sini. Karena saya ingin
ini, jadi saya juga punya pandangan bahwa Bandung itu harus menjadi 10 kota besar terbanyak copetnya di dunia. Itu obsesi saya sebetulnya. Melihat potensi Bandung yang padat, yang penduduknya juga padat banget ya seperti itu. Jadi kenapa Bandung tidak masuk ke dalam daftar 10 kota terbesar yang paling banyak copetnya? Itu tantangan bagi saya. Nah, masa kalah sama Hanoi, Buenos Aires, Amsterdam, Paris, dan juga yang lain, Roma, itu mereka sudah bisa untuk menciptakan copet-copet profesional sehingga mereka terkenal negaranya dengan copetnya. Nah, kenapa Bandung enggak gitu? Jadi saya merekrut dengan 3 latar belakang masalah. Miskin, karena dengan kemiskinan ini orang akan senang untuk mencari uang, untuk cari uang dengan cara yang mudah. Seperti tadi kan mencopet yang cara yang mudah. Yang keduanya yang pengangguran. Nah, pengangguran ini kalau copet kerja ngojek sambilannya sambil jualan kan nggak mungkin jadi copet ahli dan juga menjadi copet profesional, karena terbelah. Ya, sekarang nyopet siang malamnya ngojek kan nggak mungkin. Jadi harus yang pengangguran asli benar-benar nggak kerja kemana-mana, sehingga long shift bisa dari pagi sampai sore bisa sebanyak-banyaknya mencopet tanpa ada beban pekerjaan yang lain. Dan ketiganya harus lemah iman. Karena copet ini harus tega, karena kalau kita sudah mencopet, kita jangan memikirkan masalah bagaimana dengan yang punya dompetnya. Jangan merasa kasihan, jangan merasa iba dompet ibu-ibu yang sudah dicopet. Kita pikirkanlah diri kita sendiri. Jadi jangan memikirkan orang lain. Nah, itu karena saya anggap bahwa kalau sudah seseorang sudah memiliki kemiskinan, sekarang masih banyak kemiskinan nih di Indonesia ya umumnya, juga di Garut mungkin masih banyak ya. Karena saya lihat kalau kita ke dapur masih banyak orang yang menggunakan gas 3 kg. Itu boleh dibaca untuk rakyat miskin, tapi mereka baca. Walaupun depositonya miliaran, jutaan, tetap pakai gas 3 kilo ya. Yang itu karena banyaknya kemiskinan, pengangguran dan lemah iman, ini akan menjadikan orang itu berpotensi untuk menjadi orang jahat. Nah, ini yang 3 syarat ini kalau tidak jadi jambret, jadi maling, jadi tukang dodong, jadi tukang tipu, jadi begal, jadi copet. Nah, di antara semua kejahatan itu, copet adalah kejahatan yang rendah hati dan tidak sombong. Dibandingkan ya, itu adalah sebuah alternatif pilihan yang paling ideal untuk kita. Copet adalah kejahatan yang rendah hati dan tidak sombong. Kenapa saya begitu bilang? Karena copet itu dilakukan, pekerjaannya dilakukan secara diam-diam. Ketika tangan kanan kita mencopet, tangan kiri kita tidak boleh tahu. Tidak ingin dapat pujian dari siapapun, seberhasil apapun kita tidak mengharapkan pujian. Kan kita kadang-kadang kalau sudah sukses usahanya, pejabatnya sudah naik jabatan, pengen dirayakan, pengen orang lain tahu bahwa saya naik jabatan. Kalah sama copet rendah hatinya sebetulnya. Copet itu tidak, walaupun dia dapat 5 dompet sehari, tidak pernah diposting di status WA. Hari ini, today, 5 dompet, dompetnya dijajarin. Nggak pernah saya itu punya 10 dompet pun, ya udah buat diri saya itu, orang itu nggak usah tahu, diam udah. Jadi kejahatan yang rendah hati dan tidak sombong. Kenapa? Kita bandingkan copet dengan jambret. Sebentar, itu dialog di... Iya, di Preman Pensiun. Tapi saya kan lancar dulu. Ya, saya juga karena kalau misalnya kita sudah syuting, masih apa, terus kita nonton. Pas tayang kan kita nonton, penasaran nih. Ya kata-katanya masuk, udah sama kita ngapalin, kita nonton lagi. Kan double tuh Pak. Kalau Bapak cuma nonton aja mungkin kurang. Saya mau ngapalinnya mati-matian Pak. Nggak salah diulangi lagi. Sekarang nonton ya tambah hafal saya kan. Nah, jadi seperti itu. Saya baru pertama kali bersama dengan dia serius loh. Kalau di panggung itu saya bukan diambil, saya harus ngelawak seperti apa, enggak. Materi lawak saya banyak. Apalagi stand up comedy, udah keluarin aja kata-kata saya udah stand up comedy, ambil 30 menit habis saya sendiri. Kan gak usah di konsep-konsep, udah di sini semua konsepnya. Putra buah ada berapa di copet tuh? Saya, anak buah saya kalau dari hitung dari PP2, ABC dan sampai PP5 ada 20 lebih. 20 lebih. Cuman mereka tidak konsisten, tidak bersahaja dalam melakukan tugas.
Sehingga mereka kadang-kadang ya terjerumus ke dalam jurang kebaikan akibat beberapa faktor gitu ya. Yang pertama adalah pergaulannya dengan orang baik. Sebenarnya copet itu nggak boleh bergaul dengan orang baik, karena saya punya prinsip bahwa orang baik tidak boleh berbuat jahat. Apa orang baik? Ya. Nggak boleh Pak berbuat jahat. Itu. Orang jahat tidak boleh berbuat baik. Ya, ya. Jadi semua punya job description masing-masing Pak. Ya, jadi karena mereka itu keluar jadi orang jahat yang ingin berbuat baik, nah itu salah. Apakah copet itu salah? Ya. Apakah mencopet itu salah? Kata orang itu salah, tapi kata saya tidak. Copet mencopet itu betul. Ya. Kalau copet menjamret, nah itu salah. Ya. Copet maling jemuran itu salah Pak. Ya. Kalau saya copet, itu saya mencopet, biarin aja itu kerjaannya. Ya. Gak usah dilerai, gak usah dipukulin, itu biarin. Itu kerjaannya bener. Ya. Dengan jambret beda ya? Kalau saya copet, ngejamret Bapak, pukulin saya Pak. Lu kan copet, kenapa ngejamret? Lu copet, kenapa maling? Kalau saya nyopet, biarin. Kang ojek, biarin kan? Ya. Pejabat dengan jabatannya, jangan menyalahkan jabatannya, jangan menyalahgunakan jabatan. Jabatannya, bupati jadi bupati, ini jadi jangan rangkap jabatan. Salah Pak. Makanya kalau pejabat korupsi boleh ya? Nah, itu mereka adalah sebetulnya copet-copet yang berkerah putih. Kang Saib, saya ingin keluar Kang Saib dari tubuh sinetron ya. Iya. Asli namanya siapa? Sama saya Icuk Nugroho sebetulnya. Icuk Nugroho. Iya. Icuk tuh pemain bulu tangkis. Nah, dulu itu sejarahnya bapak saya itu pemain bulu tangkis dan ngefans sama Icuk Sugiarto. Ya mungkin jadikan nama anaknya Icuk. Tapi Nugroho. Ya, jadi yang Nugroho itu kan anugerah. Ya. Jadi bapak saya mendapatkan anugerah seorang anak yang cerdas, pintar, kreatif, ulet dan juga soleh gitu. Ya. Jadinya Oke. Saya manggil Kak Icuk ya. Ya. Kalau Kang Saib kan familiar. Ya. Orang manggil sehari-hari berubah lah. Pak Icuk di sinetron Kang Saib, sebagai sosok Kang Saib, itu ada pesan-pesan moral seolah mengkritik Ya. terkait syarat menjadi copet harus miskin. Betul. Itu betul kan? Yang saya selalu ditonton oleh masyarakat, yang saya statementkan gitu ya, quoteskan di Preman Pensiun itu adalah yang pertama itu sebetulnya masalah sosial yang mungkin bangsa ini juga pusing dengan masalah sosial yang saya hadapi sekarang. Yang pertama adalah masalah tentang sosial itu adalah kemiskinan. Ya, kemiskinan di Indonesia itu banyak sekali, mungkin ada grafik statistiknya, saya bukan orang statistik, itu akan tahu kan, Bapak juga mungkin tahu berapa angka kemiskinan di Indonesia. Ya, kenapa gas 3 kilo masih beredar? Kan, kenapa bensin aja masih disubsidi? Nanti banyak masyarakat miskin, kenapa masih ada BLT, bantuan ini segala itu masalah. Yang keduanya adalah Indonesia banyak orang yang sarjana, banyak yang sekolahnya tinggi, tapi banyak juga pengangguran. Berarti kan lapangan pekerjaan kurang yang disediakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menampung lulusan-lulusan sekolah ini mau disalurkan kemana, akhirnya mereka menjadi pengangguran. Itu sudah bukti banyak sekali pengangguran, mungkin di sekitar kita pun banyak pengangguran. Yang ketiganya adalah lemahnya iman. Makin kesini orang itu bukan makin kuat iman, makin lemah iman. Karena apa? Mereka hubud dunia, cinta terhadap dunia. Sehingga kalau mereka sudah mengejar-ngejar dunia, cinta sama dunia, dia akan meninggalkan ibadahnya, mengurangi ibadahnya, akhirnya imannya juga akan lemah. Stres setiap hari, beban hidup setiap hari, angsuran yang belum dibayar, akhirnya stres. Tapi mereka tidak mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, justru mereka malah menjauhkan diri dari Sang Pencipta. Apalagi sejak ada PPKM, sejak ada Corona, masjid aja sekarang sudah direnggangkan, yang biasanya kapasitas misalkan 100 orang penuh, sekarang 50, mungkin juga kurang, akhirnya jadi 30. Akhirnya yang biasanya sholat di masjid jadi tidak, lemah, turun imannya kan jadi lemah. Jadi, nah itu tadi, menghalalkan segala cara, menipu, ya kan? Ada yang online-nya menipu, yang jualan online menipu, ada yang ya pokoknya mah jadi rentenir, jadi apapun, bang emok dan sebagainya, kan lemah imannya, gitu kan? Ini masalah tiga ini yang kalau pemerintah tidak bisa menangani, kenapa saya tidak mau turun sebagai bos copet? Ini tanggung jawab saya yang tiga ini.
saya dan pemerintah itu sebenarnya harusnya berdampingan. Bagaimana Pak Said, ini sudah ada Pak Said bisa nggak menurunkan satu ada dari kalau saya memberikan sekali 3, saya tidak mau menurunkan satu-satu, karena kalau copet syaratnya cuma lemak iman aja, yang ini tidak, saya tidak bisa. Jadi pemerintah satu-satu menangani pengangguran dulu, kemiskinan dulu, atau berbarengan. Kalau saya inginnya berbarengan. 3 paket ini biarkan serahkan kepada saya, karena saya punya pekerjaan di Biro Jasa Pemindahan Uang. Jadi bisa disalurkan Pak. Tenang, pemerintah dalam hal ini harusnya bisa bangga memiliki copet yang konsisten seperti saya. Coba kalau saya sudah tidak jadi copet, ini mau dikemanakan yang 3 ini? Kemiskinan, pengangguran yang lemah ini, apakah mereka mau berkeliaran secara tidak ada tujuan hidup ya? Kita kan mendirikan Akademi of Bandung Copet. Kenapa saya namanya tidak Akademi Copet Bandung gitu? Ya ini Akademi Bandung Copet berbasis internasional. Akademi Bandung Copet. Walaupun copetnya harusnya ini kan tidak copet ya, tapi tidak apa-apa karena saya tidak mau dianggap bodoh gitu ya. Tapi saya sebetulnya bodoh tapi tidak mau dianggap bodoh. Akademi Bandung Copet ini kan sudah punya perusahaan di belakangnya, sehingga mahasiswa yang sekolah atau kuliah di ABC itu akan langsung disalurkan secara ikatan dinas di PT Aksi Bergerak Cepat. Sama itu juga PT ABC punya saya. Jadi saya sekalian dosen juga direktur. Jadi sebentar, kenapa sih anak buah itu sekumpul di kayak bangunan bekas ya? Ya. Baris-baris. Kenapa saya para copet itu ditempatkan di sebuah bangunan yang mungkin tidak terus dan terbengkalai, karena melihat dari situasi dan keadaannya, kita ini adalah sifatnya sementara, karena tergantung dari situasi keamanan dan apa ya istilahnya, ya tergantung dari keamanan situasinya. Kenapa harus berbaris? Nah, dalam hal apapun bidang kita ini sebetulnya dimanapun kerjaan kita, yang penting adalah kedisiplinan. Kalau kita mau naik jabatan, kenapa saya dari copet bisa langsung jadi bos copet? Itu kan sebuah prestasi yang membanggakan. Jarang Pak, copet itu ada 20 orang di bawah, tapi yang muncul cuma 1, saya. Kenapa tidak ada copet kembar di sebelah saya yang sudah berprestasi, ada 2 orang, 3 orang yang sudah sukses? Kenapa cuma saya? Karena saya menerapkan disiplin dan konsekuen. Oke, saya pengen dengar cerita sedihnya. Akhirnya tertangkap kan? Ya. Ceritanya gimana ya? Jadi episode kelima ya? Kelima. Waktu itu saya punya mahasiswa yang dalam sejarah percopetan ini adalah pertama kali dalam sejarah copet dunia. Saya punya anak buah cantik. Oh, cantik semua ya? Semua ada oh, 5. betul. 5. Dan mereka cantik semua, tidak ada laki-laki, ini cewek semua. Ya. Ternyata ya itu tadi, kalau kita terlalu percaya sama orang, terlalu apa istilahnya, memberikan kesempatan terlalu lebih sama orang, kadang-kadang orang berkhianat kepada kita. Akhirnya saya dihianati kan, saya dihianati. Ami ya? Ami ternyata kerjasama dengan polisi untuk menangkap saya. Polisi yang di dalam angkot itu? Iya, disangka saya ini adalah korban copet, ibu-ibu biasa. Ternyata saya salah mencopet seorang anggota polisi atas informasi dari Ami. Karena Ami ingin berhenti kan? Iya, karena kan yang berhenti dicopet tidak bisa. Kenapa? Di sinetron tidak jatuh hati ke Ami. Sebetulnya ada kode-kode unik yang sudah saya lontarkan, tapi mereka tidak peka. Ya. Jadi copet dan mahasiswa itu adalah sebuah pulau yang harus dilalui. Ibaratnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi selain saya juga mempunyai mahasiswa, ya mendingan adalah dapat istri dari anak buah gitu kan maksudnya. Kenapa saya harus orangnya itu yang menjadi anggota copet itu harus single dan fleksibel. Tidak boleh yang sudah bersuami. Karena kalau mau mencari suami tidak usah jauh-jauh, dengan bosnya sendiri aja. Saya sempat tidak nonton, hanya pas ditangkap. Iya. Berhenti, saya polisi, kata si korban. Ya. Sampai situ, terus dari situ saya sudah masuk UI lagi. Saya udah 5 kali sejak di preman tersebut masuk penjara. 5 kali.
Karena kan itu obsesi saya terlalu besar. Tapi itu yang terakhir ya? Iya, yang terakhir. Nggak dipukulin oleh warga di... Enggak, tadinya mau, cuman saya protes nggak mau sakit. Dulu di PP 1, 2, 3 udah kenyang saya dipukulin. Oh, dipukulin ya? Dipukulin, koma, gobang, salah tangkap kan, ulang. Raja copet, saya kena. Padahal yang nyopet si Ubed. Saya yang kena kan dipukulin sampai diinjek-injek kayak karung kayak gitu. Terus di anak buah Kang Mus saya di preman dikumpulin, saya dieksekusi di sini dipukulin sampai mata saya diperban satu di sini kan, dipukulin. Belum sama Murad diseret ke kantor polisi saya. Udah kenyang lah saya mah sama berhadapan sama preman gitu. Kan nih, Akang begitu terkenal ya, sangat lekat gitu dengan masyarakat, khususnya yang menonton di sinetron itu. Ya ada dua pertanyaan yang ingin keluar. Pertama, berubah nggak kan setelah menjadi artis? Yang kedua, pernah nggak ada copet beneran bertemu atau menanyakan? Nah kalau untuk perubahan, alhamdulillah sejarahnya nih kalau saya cerita ini panjang banget nih ya. Untuk mendapatkan saya posisi seperti ini tuh saya sudah harus mengorbankan keluarga. Saya sampai bisa berpisah dengan istri kan gara-gara saya ingin konsisten di bidang entertain, di bidang seni acting. Tapi keluarga tidak mendukung, akhirnya saya berpisah dengan istri. Dan dari situlah saya mulai bismillah, saya harus jadi. Karena tantangan saya adalah banyak yang mencibir, saya tidak mungkin jadi artis. Dengan ya mungkin usia dan sebagainya, ya karena saya juga saya punya konsisten, akhirnya bisa di preman pensiun, merubah segalanya. Yang tadinya saya juga pemulung Pak. Saya tuh dulunya pemulung sebetulnya. Di Dik Channel pernah, saya juga pemulung. Saya buat jualan mie ayam, tukang parkir dan sebagainya saya jalanin. Waktu susah cari duit dulu ya. Padahal itu saya R1 sarjana. Saya satu saja mungkin sarjana yang mau baju bawa-bawa karung ngoreng-ngoreng sampah, sampah-sampah di rumah-rumah itu saya. Itu seorang sarjana kehutanan. Itu di wilayah Bandung ya? Di rumah saya sendiri. Saya nggak malu Pak. Dilihat tetangga saya ngoreng-ngoreng sampah nggak. Di Cimahi kan? Di Cimahi asli. Itu tahun 2001. Saya wisuda 2001 udah jadi pemulung. Padahal saya ijazah punya. Itu karena saking saya pengen cari duit, ini menunjukkan kepada istri dan anak saya bahwa saya juga bisa mencari duit dimanapun caranya. Tapi sama istri akhirnya bisa kan? Bisa karena tidak ada dukungan secara moral apapun, tidak ada. Dari kecil saya sudah pandai menggambar, melukis, sudah bisa menyanyi, sudah acting, tapi orang tua tidak mendukung. Akang setelah sukses bertemu kembali atau istri? Tidak, sudah ketemu sih karena ada anak ya, kan mereka sudah punya keluarga. Saya akhirnya fokus dengan karir saya gitu. Karena saya di entertain jangan sampai hanya syuting saja yang saya tekunin. Syuting nggak ada saya nganggur. Tapi Akang sekarang sudah berkeluarga kan? Enggak, belum. Oh belum. Oh ya, satu lagi Kang, saya kan belum dijawab. Copet asli pernah ketemu? Saya waktu syuting di PP 5 dan PP 4 mungkin saya nggak sadar di situ bahwa ya siapapun yang menonton itu pasti ingin dipoto. Sudah biasa lah ya, sudah wajar. Saya selesaikan syutingnya, mereka dipoto, ternyata ada seseorang yang laki-laki waktu itu kurus, penampilannya kayak orang nggak punya gitu, dipoto. HP-nya pun HP jadul, HP biasa yang kayak Nokia kayak gitu, bukan Android. Foto aja, HP-nya butut-butut banget. Saya udah foto meluk saya dia gitu. Udah terima kasih nuhun ya, nuhun senang. Dia tuh pergi lagi di pinggir jalan trotoar sambil saya syuting. Ada orang tukang parkir di situ, si Mang yang suka di situ. Kang, apa tuh ada copet sana? Namanya Pak? Kata mah asli Kang copetnya sana. Abi mah apa? Saya tahu copet apa? Polisi geus asli geus saya tahu. Penjara keluar di atau tuh copet palingan nih antusias banget sama saya tuh kayak yang ngepen gitu, dah saprofesi meureun jadi copet diangkat ke layar TV kan begitu. Memang dia oh ya itulah tadi, oh itu tuh copet baru tahu saya. Kan nih saya harus diulang lagi, sering beberapa kali nonton terus-terusan, tapi tidak, itu kan di YouTube ya, Akang peran Akang seperti apa. Saya melihat memang mendefinisikan Akang itu cerdas. Terus ada bocoran lagi, bisa menyerupai suara-suara presiden. Ya. Coba. Ini adalah salah satu modal bagaimana kita menekuni dunia entertain secara full, walaupun tidak full lah ya. Tapi bisa untuk menghibur masyarakat. Selain dari preman pensiun, saya juga punya potensi. Sebelum di preman pensiun, saya sudah punya potensi dari sejak kecil, yaitu menirukan suara.
Ya. Karena di MC juga harus pintar menirukan suara. Itu senang saya dari sejak waktu SD. Dulu zaman Soeharto, zaman Harmoko, saya sudah bisa SD, seorang anak SD bisa menirukan. Tapi karena nggak ada podcast, nggak ada YouTube, nggak ada kamera dan sebagainya, udah kita nggak ada yang ngeliput, nggak ada yang upload, nggak ada yang apa, karena nggak ada HP, nggak ada apa. Berarti suara Pak Soeharto Dulu bisa waktu sekarang kecil, masih ya. Ya mungkin masih bisa lah. coba. Ya, jadi saya tidak tahu ya. Jadi pembangunan Indonesia sudah diharapkan mampu naik jadi 30%, itu sudah ada. Jadi gitu. Jadi waktu kecil SD udah bisa. Harmoko Coba Harmoko. Ya, jadi dalam sidang ekwi ini Bapak Presiden sudah menandatangani ekonomi kita tumbuh secara normal dalam 3 bulan mendatang. Ini adalah satu periode di mana kita akan era tinggal landas untuk pembangunan Indonesia. Murdiono juga dulu kan. Coba Murdiono. Jadi Bapak Presiden di kediaman istana menerima delegasi. Itu saya tunduk langsung. Itu laporan khusus ya. Pak Jokowi. Ya, jadi apapun yang kita PPKM ini akan kita perpanjang sampai dengan Indonesia sudah aman, tapi ya kita harus waspada dengan adanya varian baru dari COVID ini ya. Makanya kita tidak boleh lengah, tidak boleh apa. Kalau Indonesia sudah menurun ya COVID, tapi kalau sudah tidak ada, saya kasih sepeda. Itu tadi saya saya kaget. Agim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini siapa? Juga itu selama PPKM tidak pernah ada lagi ini karena ya mungkin Indonesia sedang begini. Juga tidak pernah ada ini undangan untuk ceramah aja. Ini mah di rumah sudah liur. Tapi kita harus sabar ya. Kita sebagai umat Islam, insya Allah lah dengan sabar Allah akan bersama kita, betul tidak ya? SpongeBob. Saya belum dengar betul. Halo Patrick. Hai Gary. Mau makan Gary? Aku akan ke rumah Patrick. Halo Patrick. SpongeBob. SpongeBob. Seperti tidak melihat Gary. Tenang Patrick, kita akan ke rumah Squidward dan kita akan bermain ubur-ubur Patrick. Squidward. Ada lagi nggak? Halo kawanan bodoh. Apa kau akan mengganggu? Aku sedang bermain klarinet, Puspa. Jangan kau dari sini. Hei. Aku akan ke rumah Tuan Kren. Aku harus mencari kredit Petri. Halo Tuan Kren. Kau tidak tahu bahwa ini hari hijrimu. Bob, kenapa wanita tua? Bangga. Ayo SpongeBob, kau bisa kan? Kau menghasilkan uang untukku SpongeBob. Sudah. Ada lagi nggak? Halo Sandy. Hai SpongeBob. Sandy SpongeBob. Halo Nona Pop. SpongeBob. Jangan SpongeBob. Tidak Nona Pop, aku sudah bisa mengemudi dan aku bisa lancar. Satu lagi, Ahok. Jadi kan kita punya langganan ya. Kalau kita, aku sih sebenarnya pengen jadi bupati Garut, ya, cuman ya Bapak Jokowi sudah menganggap saya Direktur Pertamina, alhamdulillah sih. Oh, mau jadi bupati Garut tahu ya? Ya enggak sih, gue nggak mau. Wah jangan. Ini Jakarta aja deh, gusul-gusulin tanah aja. Sudah, saya nggak kuat Pak. Sudah nggak kuat. Nih, apa ya? Kenapa bisa melakukan itu? Nah, ya itulah kenapa sama saya Nugroho, itu anugerah. Jadi Tuhan tuh memberikan nama itu kadang-kadang ya makanya kita harus memberikan nama kepada anak, kita harus hati-hati. Karena kalau nama kita anugerah, mungkin nanti Allah akan memberikan anugerah apa yang diberikan ke anak itu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Mungkin dari situ, karena bakat saya dari kecil seperti itu. Ya. Dari kecil sudah saya bisa acting-actingan dengan teman-teman, sudah menirukan suara-suara itu tuh mereka kakak ketawa semua.
Jadi saya tuh sering ditanggap sama teman-teman sendiri, cuk suara Jokowi, suara Soeharto, iya ketawa semuanya, suara Scooby-Doo, iya suara semuanya. Jadi saya tuh kok jadi kayak yang saya menghibur mereka gitu aja. Akhirnya emang saya udah ditakdirkan Allah punya bakat untuk menghibur orang. Gitu. Masya Allah. Nih Kang nih, saya tidak mau mendengar cerita Kang di saat kemiskinan ya, bukan kemiskinan, perjalanan hidup Ya. harus mencari Ya sampah dikira. Saya memang sempat nonton dan Kang bercerita itu, tetapi rasanya talk show dengan saya tidak perlu lah, karena Kang sudah sukses. Amin. Ya ini berkat doa ya dari semua. Ya. Jadi kita kalaupun kerjaan apapun tuh selalu minta didoakan kepada orang tua kita, teman kita, saudara kita, sama semua pun apa. Saya yang tadinya copet banyak yang ngedoain, fans semua akhirnya jadi bos copet. Itu kan suatu kebanggaan ya. Saya sudah naik jabatan. Tidak mau disebut artis katanya. Ya. Oh saya kalau untuk disebut artis itu terlalu berat. Mendingan seniman aja deh. Seniman. Itu kan multifungsi. Eh, MC belum tentu disebut artis. Nama asli Kang kalau di rumah sudah dirubah nggak? Enggak, tetap saya kalau di rumah karena yang kenal saya sejak PP pasti manggilnya saya dari PP ke sini. Kalau PP ke sana kan teman-teman sekolah, teman SD, TK, SMP, SMA, kuliah tuh masih Icuk. Masih Icuk. Kalau saya di rumah Nunu. Panggilnya Nu, karena Nugrohonya. Oh. Tuh Nu sama Nu aja tuh kesananya. Jadi Nu saya kalau di rumah di teman-teman waktu kecil, di tetangga-tetangga saya waktu kecil, Nu, Mas Nunu karena orang Jawa saya. Memang Jawa ya? Jawa. Bapak Jawa, Ibu Jawa. Ibu Jawa. Jadi Mas Nunu disebutnya. Ya. Sejak sekolah jadi Icuk, Tapi lahir di Bandung. Cimahi. Ya maksudnya di Ya, di Jawa Bandung, Barat kan? Jawa Barat. Oh, Bapak Ibu. Bapak ngajarinnya bahasa Jawa, terus digembleng dengan bahasa Jawa. Saya dari kecil, dari bisa ngomong pertama udah di bahasa Jawain. Berarti bahasa Jawa bisa kan? Bisa. Nah, pas keluar bahasa Sunda. Di teman-teman kan Sunda semua. Nah, Pas masuk perintah apapun Jawa semua. Nulis surat pun bahasa Jawa. Itu jadi ada dua dunia saya di situ, sebenarnya Jawa Sunda terus tiap hari sampai bapak saya meninggal tahun 96. Oke. Kan nih, dialog apa yang masih diingat tapi panjang ya? Silakan. Oh yang itu jadi yang panjang ya. Ya. Paling yang itu tadi yang ini ada salah satu yang mahasiswa dan mahasiswiku sekalian, matahari sudah condong ke barat. Itu artinya kita sudah melakukan aktivitas pada hari ini. Saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian ada penyesalan dalam hati kalian setelah seharian mencopet? Tentu tidak. Kalau kalian mencopet dilakukan dengan hati yang riang gembira, dengan hati yang tulus ikhlas, tidak mengharapkan pujian dari siapapun, tentunya pekerjaan kalian akan terus tetap bersahaja dan terus akan meramaikan kasanah percopetan di kota ini. Ingat, copet sejati tidak pernah mudah untuk insaf. Jadi, kalian besok harus kembali lagi ke markas, dan saya tunggu kalian besok harus minimal dapat 5 dompet sehari. Nih, sebelum pertanyaan berlanjut, ada satu yang tersisa. Pertama kali mendapat honor berapa? Itu waktu harian, waktu PP1 setelah dipanggil dari RCTI jam 12 malam nelpon, main di Cicahem, bawa baju, salin 2 setel, itu cuma 125 per hari. Per hari? Iya. Sekali. Tapi saya tidak melihat itunya karena saya dengan dipanggil dengan senang, main ya. filmnya pun udah senang gitu. Boleh bocoran nggak hari ini? Iya. Berapa Apanya? honornya? Hari ini yang mana? Hari ini mah banyak. Sekarang kan sudah jadi artis. Ini karena saya setelah saya tekuni di bidang acting, ternyata kan syuting nggak setahun tiap hari. Kalau sudah tamat ya kita nunggu lagi judul selanjutnya kan nggak jeda sehari, nggak jeda seminggu. Nah, saya harus bisa mendapatkan penghasilan dari yang lain. Yang pertama adalah saya adalah MC. MC resmi, MC hajat, nikah, reuni, gathering, sertijab,
ulang tahun dan sebagainya mangga yang perlu MC, tapi jangan sampai MC yang ngurepkeun ya entong kecuali MC pemakaman mah jangan ya. Ya. Terus yang keduanya saya dari stand up tadi. Yang ketiganya saya dari bobodoran. Saya bisa jadi lawak dan collab dengan teman-teman yang sudah action di sudah Di eksis PP? di yang mau PP, mau pelawak-pelawak lokal. Iya. Boleh, saya tetap perannya mah jadi copet, cuman dibodorkan mengikuti mereka gitu ya. Yang ketiganya, adalah saya mempromosikan kuliner dan kebanyakan itu saya mendapatkan undangan untuk mempromosikan produk itu di Kota Garut, Kabupaten Garut. Ya. Jadi waktu itu pernah saya mau didaulat sebagai duta UMKM Kota Garut untuk percepatan perekonomian Kota Garut. Nah, itu. Jadi saya juga merasa ikut serta di sini andil walaupun nggak cuman beberapa segmen, yaitu di UMKM aja, ingin membantu program pemerintah percepatan peningkatan kesejahteraan. Waktu di Pendopo ya pernah ya? Iya, pernah di Pendopo. 2017 ya? Ya 2017 waktu ulang tahun Kota Garut. Ya. Gitu. Nah, dan juga kalau misalkan nanti ada potensi-potensi yang di Garut ini sebetulnya potensinya bagus, cuman kurang promosi aja. Ya. Nah, saya bisa membantu dari promosi. Gitu. Kan sekarang Kabupaten Garut sedang menggalakkan desa wisata. Boleh nggak Kakak meminta mempromosikan Boleh. desa tersebut? Saya dibesarkan di bidang audiovisual yang bisa ditonton oleh orang. Nah, kalau emang ada sesuatu yang ingin dipromosikan, ingin dipublikasikan, berarti kan harus ada yang ditonton, harus ada yang didengar dan dilihat, audio visual. Nah, karena saya udah di bidangnya ini, berarti ini adalah emang nyambung dengan saya. Makanya kalau ini ada desa wisata, mau diapain, mau dipromo, ya udah klop dengan saya, berarti sejalur. Saya yang bikin konsepnya, bikin filmnya, bikin satu hidangannya, dan akan disuguhkan kepada mau dibawa kemana nih si desa wisata. Nah, mau dipublikasikan sampai mana, mau sampai dunia pun ayo sama saya. Jadi ya saya mendukung sekali. Dijamin tidak mahal ya? Ya tidak, tenang aja, nggak apa-apa. Ya daripada saya nyopet terus kan. Kalau saya dikasih pekerjaan seperti ini, berarti Kota Bandung sementara aman. Kalau saya tidak ada pekerjaan seperti ya udah nyopet lagi aja. Pak Pemerintahan Kabupaten Garut, Pak Bupati, Pak Wakil, dan Kepala Dinas Pariwisata, Bapak Ida juga. Saya hampir 1 jam ngobrol bareng artis yang saat ini berada di Garut, tapi mondar-mandir ke Garut ya. Sekarang udah punya rumah di Garut. Punya rumah. Karena saya ingin juga memajukan Kota Garut dengan bidang saya sendiri gitu. Jadi ya selain kemampuan saya di bidang seperti ini dikolaborasikan dengan potensi-potensi Garut akan menghasilkan sebuah hidangan, sebuah karya seni yang bisa ditonton dan bisa dilihat oleh semua masyarakat Garut, Jawa Barat, Indonesia, dunia. Wow, keren. Sekali lagi warga Garut dan pemerintah daerah, manfaatkanlah aset yang saat ini sedang mencintai Garut, khususnya para kepala desa yang sedang membangun desa wisata, para pelaku UMKM yang sedang giat-giatnya mengolah berbagai produk makanan. Kita ada Kang Saeb. Ya, boleh makanan, boleh pakaian, aksesoris, oleh-oleh Garut, apapun itu yang butuh promosi, ayo dengan saya promosikan. Mudah-mudahan sekarang zamannya zaman internet, zaman orang lihat di HP. Nah, kenapa nggak kita isi dengan produk-produk kita untuk mereka lihat? Nah, boleh kasih contoh nggak, Kang? Kita ada bakso nih, bakso namanya apa? Bakso sehat. Promokan. Ya ini kan. Manghe. Ya, ini. Halo, saya Kang Saeb pernah pensiun. Kang Saeb sekarang nih ada di bakso sehatnya Manghe. Kenapa sih ini harus disebut dengan bakso sehat? Nah, karena banyak sekali pemirsa bakso-bakso yang hanya sekedar nikmat tapi tidak menyehatkan. Nikmat tapi kolesterolnya tinggi ya. Tapi kalau dengan bakso sehat ini diolah dengan secara higienis, ini menggunakan bahan-bahan pilihan dan ini rendah kalori. Jadi kalau ibu atau bapak yang lagi diet tapi pengen dengan rasa bakso, nah ini datang saja ke sini ke kedai Manghe. Di sini disediakan bakso sehat. Insya Allah dengan makan bakso ini kita akan sehat tanpa terganggu kesehatan kita, kenyang iya, dan juga ini bisa membuat hati kita menjadi senang. Nah, datang aja ke bakso Manghe di jalan ini di Wanaraja Garut. Nah, Kang Saeb juga nih ada di sini. Harganya juga terjangkau guys, dan ini nikmat sekali. Yuk datang ke bakso sehat Manghe. Oke, mari kita ramaikan kasana perbakso sehatan kota ini.
Sangat teruji. Ini sudah profesional nih. Kan karena waktu juga, Ya. kita harus berakhir. Mudah-mudahan tidak puas nih. Iya, siap. Suatu waktu kita bertemu kembali. Boleh. Siap. Saya ingin ngundang Akang tuh betul-betul di jobnya kayak gitu. Oke. Jadi hari ini saya harus mempromo Akang karena bukan segmen saya kalau ngobrol dengan penghibur ini. Saya ketawa terus loh dari tadi. Closing statement untuk Garut, silakan. Ya, ini untuk closing statement ini ya, untuk Gor Garut ini ya. Ya untuk kemajuan Garut. Iya. Boleh lah. Ya, untuk warga Garut dan juga seluruh warga Garut yang ada di sini, setiap apapun kegiatan usaha kita, emang kita perlu pengorbanan, kita perlu juga kedisiplinan dalam melakukan suatu usaha, apapun kemajuan bersama, kita juga harus dukung bersama. Program pemerintah juga kita harus bisa berpartisipasi dalam program pemerintah, dan juga yang dari atas pemerintah juga lebih memperhatikan pada masyarakatnya untuk kesejahteraannya. Apalagi sekarang Garut sedang ada percepatan perekonomian ya, pertumbuhan perekonomian. Yuk kita mari-mari sama-sama seluruh warga Kabupaten Garut untuk bekerjasama dengan pemerintah untuk bisa terus menjadikan Garut ini lebih sejahtera setelah kemarin dihantam badai COVID-19 dan PPKM. Itu jangan menjadikan sebuah penghalang, tapi yuk kita sama-sama, kita guyup, kita sama-sama, kita kerjasama, kolaborasi yang baik dengan pemerintah dan masyarakat untuk bisa menjadikan Garut ini bisa jadi kota yang lebih maju, kota yang agamis dan lebih bisa bersaing dengan kota-kota besar lainnya. Semoga Garut ini menjadi tambah sejahtera, sukses dan agamis, pokoknya begitu. Itu kita harapkan.